Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, aku mau sedikit sharing mengenai my idol. Pasti setiap dari kita itu mengidolakan seseorang. Pasti kita mempunyai idola masing-masing. Entah itu kita mengidolakan idola pemain sepak bola, olahraga yang lainnya, ataupun artis gitu kan. Hal yang wajar kita mengidolakan seseorang. Tetapi teman-teman, kita harus paham dan harus memahami bagaimana sih idola yang patut kita idolakan ya kan. Nah, sebelum aku sharing lebih lanjut teman-teman, aku mau nanya, sekarang tuh kita lagi berada di bulan apa sih? Bukan bulan jadian ataupun bukan bulan anniversary, bukan. Tapi ini bulan dimana kelahiran Rasulullah SAW, 12 Rabiul Awal. Perlu kita ketahui teman-teman, kita mengidolakan seseorang itu harus ada asbabnya dan harus ada feedbacknya kepada kita. Nah, kalau kita mengidolakan artis K-pop misalkan, kita bukan berarti aku melarang teman-teman untuk mengidolakan sesuatu, tapi kita harus lihat dulu teman-teman, apakah yang kita idolakan itu bakal ngasih feedback ke kita. Contoh misalkan aku misalkan ngidolain K-pop. Nah, K-pop ini belum tentu dia peduli ke aku gitu. Belum tentu dia perhatiin aku, belum tentu dia bakal nyelamatin aku. Nah, pertanyaannya, seperti apa sih idola yang harus kita idolakan, benar-benar harus kita idolakan? Idola yang sesungguhnya. Ya kan? Misalkan aku ngidolain K-pop, dia udah makan belum ya? Gitu. Terus aku pajang fotonya di kamar, bahkan sampai ke kamar mandi aku pajang fotonya karena saking idolanya, saking cintanya gitu. Tapi teman-teman, jangan mau digoblokin sama bungkus. Mereka itu diberikan kelebihan sama Allah karena mereka tuh namanya istidraj, yaitu berlebih di sama Allah itu diberikan kenikmatan, diberikan kelebihan, namun itu sebuah gurur gitu, menipu, ya kan? Itu sebuah penipuan. Makanya teman-teman, ya orang-orang yang gak beriman ke Allah tuh lagi diuji dengan kekayaannya, ya kan, fisiknya. Bahkan nih yang kita sekarang alami itu sebagai sebuah ujian gitu. Fisik kita, harta kita, semua sebagai ujian. Tergantung dari kita mau kita manfaatkan untuk kebaikan atau enggak gitu. Semuanya itu kebaikan. Lalu nanti siapa yang harus kita idolakan? Boro-boro teman-teman, artis K-pop mau nolong kita nanti di akhirat. Opa tolong aku dong, aku mau ke neraka. Opa tuh bilang, suruh siapa lo ngidolain gue? Gue juga nggak bakal bisa nolong lo, lagian ngapain lo idolain gue gitu kan? Gitu. Jadi gitu teman-teman. Maka siapa sih idola yang harus kita idolakan? Yaitu Rasulullah SAW. Kenapa? Itu yang harus kita baperi teman-teman. Kenapa? Rasulullah dicaci, dihina, dimaki, dilempari tai, tapi beliau tetap tersenyum, sabar, dan mendoakan yang terbaik. Masya Allah, itu akhlak yang luar biasa teman-teman. Kalau kita nih selaku manusia normal, manusiawi, kalau kita dihina, dicaci, diomong, itu kita geram ya kan, kita bakal balas, wah udah asar lu ya kan, ngomongin gua loh gitu. Tapi Rasulullah SAW enggak teman-teman. Rasulullah dibalas, Rasulullah dijahatin, tapi Rasulullah berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Banyak akhlak dan perilaku yang harus kita contoh teman-teman. Dengan kemampuan kita sekuat dan semampu kita, melaksanakan sunnahnya yang semampu kita, ya kan, akhlaknya. Jadi harus kita baperi, Rasulullah harus kita baperi teman-teman. Bukan berarti aku melarang teman-teman, tapi kita harus lihat apakah ada feedback ketika kita mengidolakan sesuatu nanti di akhirat. Aku di sini ya Al-Fakir masih tetap sama-sama kita berusaha untuk mengidolakan sesuatu yang semestinya ya bakalan ada feedback baikan buat kita nanti di akhirat. Kita mengidolakan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, para ulama, ya kan, Rasulullah gitu. Gimana sih caranya? Lalu ada pertanyaan, gimana sih caranya untuk mengidolakan Rasulullah? Caranya teman-teman, kita banyak-banyak nyebut namanya, Teman-teman awal mula pasti mencintai seseorang tuh pasti kita sebut namanya sering kan. Misalkan aku suka sama dia,
aku sebut terus namanya, ya kan, aku sebut terus namanya. Nah itu yang namanya cinta, suka mulai dari timbul dari nyebut terus namanya, ingat terus dia gitu kan. Nah sama kalau kita mau cinta juga sama Rasulullah, coba kita introspeksi diri dan perbanyak sholawat, menyebut namanya terus, ya kan. Usai sholat kita sebut namanya. Ya teman-teman, kalau bukan Rasulullah SAW yang bakal nolong kita, memberikan syafaat akbar, syafaat kubro, syafaat besar itu nanti di akhirat selain Rasulullah SAW. Bahkan neraka, surga, dan dunia semuanya itu diciptakan untuk Rasulullah SAW. Bahkan ketika sebelum Nabi Adam diciptakan, dinding surga, arsy Allah, dinding surga itu tersebut hafal nama Rasulullah SAW. Betapa indah Rasulullah, dari zaman jahiliyah kegelapan menuju zaman terang-terang ke kita. Maka dari itu teman-teman, jangan sampai kita salah mengidolakan sesuatu. Nah, idolakanlah sesuatu yang membawa kita feedback. Bukankah kita seorang muslim dan kita mengharapkan pertemuan di surga nanti? Lalu amal sebanyak apa gitu ibadah kita sampai kita yakin benar-benar bakal masuk surga selain dari pertolongan Rasulullah SAW. Maka dari itu teman-teman, yuk kita banyak sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam taslima. Rasulullah itu gak butuh sholawat kita, karena Allah cukup, sholawat dari Allah itu Rasulullah cukup. Malaikat disuruh bersolawat dan kita juga disuruh bersolawat. Masa kita gak boleh bersolawat? Kesimpulannya, maka dari itu teman-teman, kita harus perbanyak sholawat. Al-Fakir mengingatkan teman-teman sekaligus dari pribadi untuk perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat, karena Allah dan para malaikat pun bersolawat agar kita selamat dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi.